Rabu, 28 Agustus 2024. Judul, Tanggung Jawab Duniawi dan Hasil Surgawi. Bacalah Markus 12 ayat 13-27. Apakah yang sedang terjadi di sini, dan kebenaran-kebenaran apakah yang Yesus ajarkan? Para pemuka agama sedang berusaha menangkap Yesus dalam cara yang dapat mereka gunakan untuk mendakwa Dia, baik kepada gubernur Romawi maupun kepada orang banyak. Kontroversi kali ini adalah pertanyaan mengenai pembayaran pajak. Pada waktu dan tempat itu, menolak membayar pajak dapat dianggap sebagai pemberontakan melawan pemerintah Romawi, sebuah pelanggaran serius. Jawaban Yesus untuk memberikan kepada Kaisar hal-hal yang merupakan hak Kaisar dan kepada Allah hal-hal yang merupakan hak Allah melepaskannya dari jebakan, namun juga memberikan petunjuk yang mendalam mengenai tanggung jawab orang percaya kepada pemerintah. Ia menyatakan bahwa karena mereka tinggal di bawah perlindungan kuasa Roma, mereka harus memberikan kepada kekuasaan itu sokongan yang dituntutnya, selama kekuasaan ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang lebih tinggi. Tetapi sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai, mereka harus memberikan kesetiaan mereka yang utama kepada Allah setiap saat. Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 228, apa yang muncul berikutnya adalah sebuah pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki adalah sekelompok keimamatan yang hanya menerima 5 kitab Musa sebagai kitab suci. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Skenario yang mereka sampaikan kepada Yesus barangkali bersifat hipotetis. Ini melibatkan 7 laki-laki bersaudara dan 1 wanita. Menurut hukum Musa, untuk mempertahankan harta benda dalam satu garis keluarga, jika laki-laki yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki, maka saudara laki-lakinya akan mengawini janda tersebut, dan setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara sah adalah anak dari orang yang meninggal tersebut. Ulangan 25 ayat 5-10. Dalam upaya untuk mendiskreditkan doktrin kebangkitan, orang-orang Saduki menunjuk kepada satu dilema moral mengenai siapa yang akan menjadi suami wanita tersebut dalam kebangkitan. Yesus menjawab argumentasi mereka dalam 2 langkah, merujuk pada kitab suci dan kuasa Allah. Pertama, dia menggambarkan kuasa Allah dalam kebangkitan dan menunjukkan bahwa tidak akan ada pernikahan di surga. Kemudian dia membela doktrin kebangkitan dengan meminta banding kepada Keluaran 3 ayat 1-22, di mana Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus menyiratkan bahwa ini berarti mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak bisa tetap mati jika Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang saat ini sudah mati. Jika seseorang bertanya kepada Anda, apakah Anda mengetahui kuasa Allah? Apakah yang akan Anda jawab, dan mengapa?